Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Muhammad Azriar Rafi Fatalah, NIM 2021 2105025, dan rekan saya, Muhammad Alif Ramadan dengan NIM 2021210500. Baik, berikut ini adalah tugas pemrograman web 2 dari dosen Patamus Bintahir SPD MKOM. Dalam video ini kami akan menjelaskan template yang kami buat, yaitu template Skokse. Di sini telah kami buat sistem CRUD, yaitu yang kepanjangannya dari create, read, update, dan delete, yang terdapat dalam upload filenya. Kemudian database-nya itu dibuat dengan migrasi dan data yang terdapat pada join table. Di sini juga kami menggunakan 3 library, yaitu data table, parsley, dan sweet alert. Langsung saja kita masuk ke tampilan website, yaitu kita masuk ke terminal dulu, new terminal. Setelah itu ketik php spark serve. Nah, kalau sudah muncul begini, kita klik aja yang ini, control klik. Nah, di sini muncul web kami. Di sini ada 3 menu, yaitu dashboard. Ini dashboard saya, dashboard kami yang nama itunya Hirotaka.net. Dan dalam teksnya ini dia bilang selamat datang di website Hirotaka, bisa baca sendiri. Setelah itu menu keduanya itu sewa PlayStation. Nah, di sini ada 3 field, yaitu di sini nomor atau pagar, durasi sewa, dan action. Yang ketiga itu menunya data customer. Di sini ada 7 field, yaitu nomor, durasi customer, nama customer, alamat, nomor telepon, harga, dan action. Langsung saja kita buka aplikasi. Setelah itu ke controller. Di sini terdapat 3 controller yang sudah kami buat, yaitu customer. Sini customer bisa kita lihat. Dan di sini ada kelas customer-nya. Saya itu protect untuk pemanggilan variabelnya. Saya itu public function construct this customer model sama dengan new, masukin yang ininya di foldernya itu. Di sini aplikasi, models, sama customer model. Saya itu di bagian keduanya itu this sewa model, new, nama foldernya aplikasi, nama foldernya juga model. Saya itu nama pemanggilan ininya sewa model. Nah, setelah itu masuk ke public function index. Di sini bisa kita lihat di bagian datanya ini untuk pemanggilan judulnya. Jadi di sininya itu untuk melihat ininya yang di sininya tuh, yang di dashboard pemanggilan titel judulnya di web itu. Misal ini dashboardnya sewa PS sama data customer. Setelah itu masuk di public function new. Nah, di sini itu masuk ke data, terus titelnya itu tambah customer PS, sewa model. Nah, di sini itu masuk ke data customer. Saya itu masuk di bagian tambah sininya. Nah, ini adalah nama-nama untuk ininya, untuk menginput
dari customer, durasi customer, nama, alamat, nomor telepon dan harga. Dan di sini juga bisa upload foto. Nah, setelah itu public function create. Nah, di sini peraturannya itu untuk membuat data yang ininya, yaitu ID sewa, label sewa, rules recruit, nama, label, nama, rules, sampai di foto. Foto juga ini rulesnya itu maksimalnya ukurannya itu 500 MB. Nah, setelah itu masuk di rules. Jika data ininya benar, sudah diinputkan itu, maka jika datanya tidak benar atau kayak ada salah satu kosong gitu, maka tampil itu error, data gagal ditambahkan. Misalkan kita masuk di sini, terus ini kita kosongkan. Setelah itu nomor teleponnya, harganya bisa bebas. Nah, setelah itu kita submit. Dari durasi customernya. Nah, di sini tuh dia akan muncul error. Muncul tidak harus diisi ini data ininya. Setelah itu ini juga masuk ke data ID sewa, request get for ID sewa, nama. Nah, ini foto, upload this request get file. Ini untuk awal-awal ininya harus kosong gitu. Nah, setelah itu this customer model. Jika datanya sudah semuanya diinput, maka data ini akan berhasil ditambahkan. Terus ini return redirect, ini kembali ke halaman utamanya customer. Nah, public function edit di sini ID customer. Di dalam data ini kan judulnya ini ubah data customer yang menyewa. Bisa kita lihat di sini. Di bagian ininya. Nah, di sini kita bisa mengedit. Nah, di sini nama ininya ubah data customer yang menyewa. Setelah itu public function update. Rulesnya ID sewa, nama, alamat, telepon, harga, sama foto. Nah, di ininya if this validate rules, jika datanya ada yang masih kayak gagal gitu, maka tertampil sini error, data gagal diubah. Kembali ke halaman ininya, halaman update itu. Setelah itu data ID sewa, this request get for ID sewa sampai di foto. Terus kalau misalnya ini penginputannya semuanya telah terisi, maka sukses, data berhasil diubah. Nah, ini kembali ke halaman utama customer. Nah, public function delete. Nah, di sini jika customernya foto, maka ini fotonya akan terganti gitu, terhapus yang foto lamanya. Nah, ini jika datanya sudah data fotonya sudah dihapus, maka tertampil sini sukses, data berhasil dihapus. Kembali ke halaman customer. Detail untuk menampilkan detail itu untuk menampilkan halaman profil yang sudah di input ini. Misalkan ini. Nah, kita akan masuk ke dashboard. Di sini public function indexnya itu pemanggilan untuk judulnya itu yang ini, data title dashboard yang sudah tertampil di sini.
Setelah itu return view-nya itu dashboard index. Ya. Setelah itu masuk ke sewa. Sewa di sini sama kayak customer, dia mempunyai protected sewa model, terus public function construct, public function index, new, create, setelah itu edit, update, delete, ya. Nah, setelah itu kami sudah membuat database-nya sama migrasinya. Di sini terdapat dua migrasi, yaitu sewa dan customer. Nah, di sini itu di bagian sewa kita bisa lihat public function app-nya itu di sini terdapat ada satu field yang di bagian sewanya itu, yaitu waktu sewa dengan tipenya itu varchar dan constraint-nya itu 100. Maksudnya constraint itu maksimal untuk menginput itunya. Setelah itu sewa created-nya tipe date time, sewa update tipe date time, default at k id sewa true. Ini untuk default itu create table untuk membuat table dari table sewanya. Public function down, default drop table sewa. Nah, kita masuk ke migrasi customer. Nah, di sini juga hampir sama dengan sewa. Tetapi di sini dia mempunyai ada ID sewa, nama, alamat, telepon, harga, foto. Nah, di bagian ID sewa ini dia tipenya itu integer karena dia itu harus memasukkan angka-angka. Nah, setelah itu nama tipenya varchar. Siapa tahu nama yang diinputkan itu kayak ada angkanya gitu. Misalnya itu Andis 123. Nah, constraint-nya itu 100, maksimal penginputnya itu 100 kata. Di sini alamat sama tipe varchar, telepon tipe varchar, harga tipe varchar, foto tipe varchar. Constraint-nya 255. 0 ini foto kosongnya menjadi benar, true. Default at k ID, di sini ketik ID customer true, terus ke tabelnya table customer. Down, public function down, default drop table customer. Terus masuk di helpers. Helpers itu untuk public function upload file old file jika file terdapat error sama dengan 4, file name-nya itu sama dengan old file, berarti file yang lama, atau kecuali file name sama dengan file get random name, maksudnya itu get nama teracak, baru ini filenya pindah ke temp, baru parameternya itu temp, baru variabelnya file name. Nah, jika terdapat parameter old file, maka unlink parameternya temple dan old file, terus return ke variabel file name. Setelah itu masuk ke model. Di sini kami membuat customer model dan sewa model. Nah, customer model itu terdapat ada 3 protected, yaitu protected table customer, protected primary key, variable primary key, terus protected allow field, variable allow field yang isinya itu ID sewa, nama, alamat, telepon, harga, dan foto. Nah, kalau di date juga itu terdapat 3 juga, protected variable use temps, protected created field, dan protected update field.
Di bagian public function get return variable this order by ID customer dex. Join table sewa ID sewa sama dengan table customer ID sewa. Bisa kita lihat di sini scriptnya. Setelah itu di bagian public function get ID, variabelnya parameternya itu ID customer. Bisa kita lihat di sini scriptnya, return this where ID customer join table sewa. Setelah itu first. Nah, di sini masuk ke sewa model. Sewa model sama kayak di customer model. Ia ada table, protected table, primary key, alert field, dan date juga sama, public functionnya juga sama, dan public function get ID-nya juga hampir sama. Nah, setelah itu masuk ke views. Views di sini kami buat ada customer, dashboard, layout, dan sewa. Di dalam customer, dashboard, dan sewa ini ada dua file. Yang pertama itu di bagian customer itu edit, index, dan new. Yang kedua itu dashboardnya itu ada satu, index, PHP. Terus yang layoutnya itu ada dua, blank dan PHP, index, PHP. Dan sewa itu ada tiga, edit, index, dan new. Nah, di customer di bagian edit itu dia di sini untuk mengedit data untuk upload foto. Tunggu sebentar. Di sini edit itu untuk mengganti datanya itu, kayak misalnya itu upload foto. Kalau misalnya ingin mengganti mengedit fotonya, di sini itu maksimal untuk mengupload fotonya itu 500 MB. Nah, kalau misalnya fotonya tidak termasuk dalam tipe ini, maka tertampil error, validation show error. Nah, jika datanya tidak diinput, maka nanti foto ininya akan default JPG yang kayak ini. Kalau tunggu sebentar. Dan default JPG akan begini. Nah, setelah itu ini untuk menyembunyikan kode-kode foto, kayak misalnya itu kode dari foto tersebut. Nah, setelah itu di sini juga durasi customer, validation show error, pilih durasi customer. Jika ininya salah, maka akan validation errornya itu tertampil, Nah, setelah itu di bagian nama sama, kalau misalnya error maka nanti tertampil juga errornya. Setelah itu alamat juga sama, nomor teleponnya juga sama, harganya pun sama. Bisa kita lihat scriptnya. Nah, setelah itu text end. Kalau misalnya itu data dari semua itunya yang kayak misalnya nama, harga, dan sebagai berikutnya, di sini akan menampilkan button cancel dan submit. Kalau misalnya ingin meng-cancel, klik cancel, dan kalau mau meng-submit, submit. This action, section modal, and action, section script, dan end section. Nah, kita masuk di bagian index. Index ini untuk data customer, table, class, table. Ini untuk apa?
ukuran tabelnya width 100, ID-nya itu data table. Di sini tuh class fieldnya itu nomor, durasi customer, nama customer, alamat, nama telepon, harga, dan action. PHP biasa itu variabel i sama dengan 1. For each itu perulangan customer, variabel customer as variable row. Di sini pemanggilan scope-nya itu row. Terus variabel i plus. Pemanggilan row, variabel row waktu sewa, nama, alamat, telepon, harga. Button, tipe buttonnya itu BTN primary. Class-nya itu MDI. Href untuk pemanggilan linknya itu customer edit, variable row, edit customer, dan class-nya BTN warning. BTN warning itu warna buttonnya. Dan kalau warning itu kuning, kalau danger itu merah. Untuk ini BTN delete-nya. Kalau ini untuk edit. Di sini juga sama, customer delete. PHP jangan lupa tutup nanti PHP and for each. Setelah itu masuk di section modal. Modal ininya titelnya itu detail data customer yang menyewa. Bisa kita lihat di sini scriptnya. Dan ini class table-nya, durasi customer-nya itu 100 pixel dan ininya juga 10 pixel. Data class detail waktu sewa. Nama, detail nama, alamat, telepon, harga. Terus di sini class modal footer-nya itu button tipenya itu button. Class BTN danger, data dismiss. Modal close untuk ini button close-nya ini. Dan ini masuk ke section script. Scriptnya itu BTN detail, klik let ID this data ID constant Ajax, method Ajax, URL nya itu customer detail, method post data tipe JSON, sukses. Nah, masuk di bagian new PHP. New PHP itu untuk membuat data baru. Kayak misalnya itu kita akan formnya itu action customer create. Nah, di sini adapun untuk membuat datanya itu seperti upload fotonya, tipenya juga sama kayak tadi itu di bagian edit. Durasi customer juga. Nah, di sini juga nanti pilih durasinya yang kita butuhkan, nama, alamat, nomor telepon, harga. Dan sini juga sama. Setelah itu end section, modal sampai end section. Nah, masuk ke folder dashboard index. Ya, kita masuk di bagian dashboardnya. Di sini adalah script untuk dashboard di bagian index PHP. Bisa kita lihat di sini ada extend layout atau index, sectionnya content. Nah, di sini terdapat ada div class-nya, text center untuk mengkasih tengahkan gambar sama teksnya, kemudian image, source, terus foldernya asset, image, dan filenya hirutakan.net JPEG. Nanti bisa kita lihat di bagian ininya, di bagian di bawah yang nanti kami tampilkan. Sudah itu masuk di bagian teksnya H5 class. Ini yang paling kecilnya itu, paling akhirnya itu. Nah, ini adalah teksnya, selamat datang di website Hirotaka. Nanti bisa kalian lihat yang kami
tampilkan nanti gambarnya. Ini adalah gambarnya. Setelah itu jangan lupa dikasih penutupnya H5 dan div-nya. Kemudian masuk di variable and section, variable this, section modal and section, section script dan and section. Kemudian masuk di bagian layout blank PHP. Ini adalah scriptnya, sama seperti kayak di dashboard dan customer. Nah, masuk di bagian indeksnya layout. Di sini adalah headnya itu bagian kepalanya, title judul dari itunya, variable title. Kemudian masuk di bagian hrefnya, link hrefnya, asset, CSS, bootstrap min CSS. Dan ini juga ikonnya sama theme-nya. Kemudian bodinya yang di bagian div, class success. Ini adalah bagian success-nya, bisa kita lihat. Dan ini adalah bagian error-nya, flash error. Setelah itu masuk di bagian kepala header-nya, yaitu di bagian UTS pemrograman web-nya. Nanti kalian bisa lihat di yang kami tampilkan. Ini adalah UTS pemrograman web. Bisa kita lihat di sini ada yang saya lingkari. Oke. Setelah itu masuk di button tipe buttonnya, bisa kita lihat di sini. Kemudian masuk di bagian profilnya. Ini adalah div class-nya. Setelah itu ini span class monthly profil. Ini nanti span class di non DSM. Nah, bisa kalian lihat di bagian ini. Setelah itu masuk di bagian profile, setting dan logout. Nanti kalian bisa lihat di gambar ini. Oke. Ini adalah scriptnya yang ada 3 itu yang tadi kalian lihat. Ada profil, setting dan logout. Ini adalah scriptnya. Oh ya, di bagian profil itu ada semacam notifikasi yang berwarna kuning, itu kalau kuning itu batch warning di angka 1. Nah, setelah itu masuk di bagian sidebar menunya. Di sini terdapat menu, dashboard, show all PlayStation, data customer. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini yang di sebelah kirinya itu yang sudah kami tandai. Di situ terdapat menu, dashboard dan show all PlayStation-nya. Sama data customer. Oke. Ini adalah scriptnya. Bisa kalian lihat di sini. Yaitu menu title more-nya bisa kalian lihat di bagian ini yang kami tampilkan. Oke. Setelah itu masuk di bagian help box-nya. Bisa kalian lihat di sini H5-nya itu yang paling akhir, yang paling kecilnya itu. Setelah itu teksnya class-nya itu for help and support. Setelah itu email, info, class ini font size-nya, ukuran tulisannya. Terus ini tebal tulisannya. Ya, sama juga seperti yang di ini juga, yang di bagian call-nya. Nah, kalian ini bisa lihat di gambar ini yang kami tampilkan. Nah, ini adalah script yang untuk help box-nya. Setelah itu masuk di bagian ininya, filter class. Filter class-nya itu div class-nya itu call SM6. Yang ini 2023 Unitama. Dan ini juga design and develop. Bisa kalian lihat di
gambar ininya yang kami tampilkan. Oke, jangan lupa dikasih penutupnya karena ini div-nya terbuka sama akhirnya harus dikasih penutup biar tidak terjadi error. Kemudian masuk di bagian jQuery-nya. Di sini terdapat ada script, source, asset. Ya, ini foldernya asset, folder JS dan jQuery. Sini juga sama, Bootstrap, jQuery versi 3.7, Parsley, Swift Alert, dan data tables untuk jQuery data tables untuk data tables Bootstrap. Nah, dari mana kami dapat ini? Kami dapat dari Google dan mendownloadnya dan masuk di bagian public, yaitu asset dan jQuery. Nah, itu yang kami sudah download itu jQuery-nya, masuk, kita tarik filenya dan masuk di bagian foldernya dan tertampil seperti ini. Sudah itu sama juga JavaScript-nya yang sudah kami download itu filenya tarik semua dan masuk di bagian isi foldernya. Bisa kita lihat di sini. Dan parselnya juga, file yang parcel yang kita download itu tarik ke bagian isi foldernya Parsley, dan begitu juga Swift Alert, filenya juga tarik pindahkan ke isi foldernya Swift Alert. Dan itu saja saya berikan ke rekan saya untuk membahas CRUD atau create, read, update, dan delete. Dengan ini dipersilahkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam script ubah. Ini adalah script dari ubah data sewa, ubah durasi sewa, dan ubah waktu sewa. Terus ini adalah button dari cancel dan submit. Selanjutnya kita masuk ke data customer. Selanjutnya kita masuk ke dalam data customer. Script ini untuk menampilkan upload foto, jumlah size, dan juga tipe file. Yang ini script untuk durasi customer. Yang ini script untuk nama customer. Ini alamat, dan yang ini nomor telepon. Dan ini script untuk menampilkan harga. Dan yang terakhir yaitu script untuk button cancel dan submit. Selanjutnya untuk edit. Scriptnya adalah kita masuk ke app, view, terus controller. Bisa kita lihat di sini adalah script untuk edit durasi customer. Yang kedua, script untuk mengedit nama. Yang ketiga, script untuk mengedit alamat. Terus yang keempat, script untuk mengedit nomor telepon. Yang kelima untuk harga. Dan yang terakhir, script untuk mengedit button cancel dan submit.
Baiklah, di sini saya akan mengedit data sewa PlayStation. Saya akan menambahkan data sewa PlayStation. Di sini durasi sewanya ada 4 jam, 3 jam, 2 jam, 5 jam, dan 7 jam. Di sini saya coba menambah yang 5 jam, terus saya submit. Dan data berhasil. Selanjutnya, ketika saya ingin mengedit datanya, saya tinggal masuk ke sini, terus ganti jadi 3 jam, terus submit, dan data berhasil. Ketika saya ingin menghapusnya, saya hanya tinggal memencet button delete dan data berhasil dihapus. Selanjutnya kita masuk ke data customer. Di sini saya ingin menambahkan data dari customer. Dan tampilannya seperti ini. Kita pilih foto. Terus namanya Din. Alamatnya di jalan terus nomor teleponnya, terus harganya, terus kita submit. Maaf, kita pilih durasinya dulu, yaitu 4 jam, terus kita submit. Dan di sini data sudah berhasil disimpan. Jika ingin melihatnya, kita tinggal tekan dan sudah terlihat. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu edit. Sini saya ingin mengedit namanya menjadi Mega, terus saya mengganti tarifnya menjadi 50, terus submit, dan data berhasil diubah. Selanjutnya, ketika saya tidak ingin membutuhkan data yang sudah saya tambahkan ini, saya hanya tinggal menghapusnya melalui button delete dan data berhasil dihapus. Baiklah, itulah hasil kerja UTS pemrograman web 2 dari kelompok 6. Sekiranya kalau ada kekurangan dari penjelasan kami, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.